Halo Sobat Kicamania, jika Anda tertarik untuk memelihara burung kepodang, luangkan waktu sedikit untuk menonton video berikut, pasti bermanfaat. Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita punya panduan yang menarik banget nih soal memelihara burung kepodang. Anda tahu kan Oriolis chinensis, si burung pesoleh itu. Nah, misi kita sekarang kita mau coba gali intisarinya ya. Terutama fokusnya ke gimana cara milih dan merawat kepodang biar bisa dengerin kicau emasnya itu loh. Panduan ini benar-benar nangkep pesonanya ya, mulai dari bulunya yang kuning keemasan itu, suaranya yang khas banget, sampai nilai budayanya di Jawa, simbol makmur, harmonis, bahkan jadi identitas Jawa Tengah. Tapi yaitu seperti yang Anda ulas juga, popularitasnya ini bawa tantangan lain kan, soal perburuan liar. Jadi ini konteks penting nih, waktu kita ngobrolin soal pemeliharaan yang bertanggung jawab. Oke, kita langsung aja bedah panduannya ya. Langkah pertama yang krusial banget kata sumber ini itu milih burung yang pas. Apalagi kalau targetnya mau bikin burungnya jadi gacor. Kuncinya katanya di jenis kelamin. Nah ini nih gimana cara bedain jantan sama betina menurut panduan ini. Kadang suka susah kan? Iya, betul. Nah, panduan Anda ini ngasih beberapa petunjuk visual yang lumayan detail sih. Fokus utamanya itu di garis hitam sekitar mata, yang sering disebut topeng itu. Kalau Anda perhatiin ya, di jantan, ujung garis hitam yang di tengkuk itu cenderung lebih tipis, terus runcing gitu. Nah, kalau betina, garisnya lebih tebal, agak melebar di ujungnya. Terus paruh jantan juga katanya cenderung lebih gede dan warnanya lebih nyala gitu. Coba lihat juga warna kuning di pangkal ekor. Jantan biasanya lebih banyak dan lebih cerah kuningnya. Secara perilaku juga beda katanya. Jantan itu lebih agresif, terus lebih rajin bunyi. Tapi perlu diingat juga ya, ini kan ada variasi antar subspesies. Jadi saran panduan ini jangan cuma andelin satu ciri. Gabungin beberapa tanda gitu. Oke, itu detail visual yang menarik banget buat diperhatikan. Nah, setelah kita lihat potensi jenis kelaminnya, jelas kesehatan jadi nomor 1 ya sebelum dibawa pulang. Apa aja sih ciri fisik kepodang yang sehat yang perlu Anda cermati dari panduan ini biar nggak salah pilih gitu? Betul sekali. Kesehatan itu fundamental ya. Pertama, lihat bulunya. Harus rapi, bersih, mengkilap. Jangan yang kusam atau malah rontok. Itu udah tanda tanya. Matanya juga harus bening, cerah, kelihatan waspada gitu. Terus, pastikan paruh sama kakinya utuh, nggak ada cacat atau luka. Nah, yang nggak kalah penting, lihat gerak-geriknya. Burung sehat itu lincah, aktif gerak di sangkar, dan yang pasti, nafsu makannya bagus. Itu indikator vital banget. Sip. Burung sehat potensial udah di tangan nih ceritanya. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana perawatannya biar bisa jadi gacor? Panduan ini kan bilang nggak ada jalan pintas. Perlu perawatan holistik, gitu ya? Bisa dijelasin lebih lanjut? Tepat sekali. Kicauan emas itu ya hasil dari perawatan yang konsisten dan menyeluruh. Nggak bisa instan. Pertama, soal nutrisi. Dietnya mesti seimbang dan variatif. Pakan utamanya bisa pakai fur kasar, itu pakan jadi khusus burung ya. Tapi jangan itu aja. Tambah buah-buahan segar kesukaannya. Kayak pepaya, pisang, atau mangga, dipotong kecil-kecil gitu. Terus perlu juga protein hewani. Misalnya jangkrik, ya mungkin cukup 2-3 ekor pagi sama sore. Atau ulat Hongkong, ulat bambu, tapi ini jangan sering-sering ya, seminggu sekali cukup lah, soalnya lemaknya tinggi. Air minum bersih itu wajib selalu ada. Bisa juga sesekali ditambah vitamin atau probiotik khusus burung, banyak kok dijual. Oke, nutrisi beres, terus ada ritual harian yang disebut di panduan itu ya? Kayak mandi, jemur gitu. Iya, betul. Ada beberapa ritual harian yang disarankan. Mulai dari pengembunan. Itu ngeluarin burung pas subuh, sekitar jam 5 pagi, biar hirup udara seger. Katanya bagus buat pernafasan sama moodnya. Terus dimandihin. Bisa pakai semprotan halus, atau sediain aja wadah air dangkal di sangkarnya. Idealnya sih sebelum jam 10 pagi. Habis mandi, jemur sebentar di matahari pagi. Cukup 1-2 jam lah. Ini bantu buat produksi vitamin D alami. Dan tentunya, kebersihan kandang itu harga mati. Tempat makan, minum, alas kandang, wajib bersih tiap hari. Wah, lumayan juga ya ritualnya.
Detail banget. Selain fisik dan nutrisi, gimana soal stimulasi mentalnya? Ini pasti ngaruh banget kan ke kicauannya. Banget, ini krusial malah. Kepodang itu kan dikenal pinter niru suara ya. Jadi panduan ini nyaranin buat masteran. Artinya, kita perdengarkan suara burung lain yang gacor, kayak poksai atau cucak rawa gitu, secara rutin. Tujuannya biar dia niru. Sekarang gampang kok, cari aja rekaman suara masteran di YouTube, banyak banget. Selain itu, penempatan kandang juga ngaruh loh. Coba gantung sangkarnya di tempat yang agak tinggi dan tenang. Misalnya di teras lantai atas atau di bawah dahan pohon yang rindang. Ini bikin dia ngerasa lebih aman, nyaman, jadi lebih pede buat bunyi. Masuk akal sih. Kalau gitu, implikasinya ke persiapan lingkungan atau kandangnya sendiri gimana? Ada rekomendasi khusus? Lingkungan yang kondusif itu penting banget. Kandangnya sebisa mungkin cukup luas ya, karena kepodang ini termasuk burung aktif. Panduan Anda ini nyaranin pakai kandang umbaran, ukurannya minimal sekitar 60 kali 40 kali 80 cm lah. Terus, jangan lupa aksesoris dasarnya. Wadah pakan, wadah minum yang selalu bersih. Sama tangkringan atau tempat nangkring yang nyaman. Pilih dari kayu asem misalnya, itu bagus. Nah, soal biaya nih, sumber Anda juga nyinggung kan? Ada pilihan. Kalau beli anakan, biasanya lebih murah. Ya, mungkin sekitar 100.000 sampai 300.000 rupiah. Tapi ya, itu butuh sabar banget ngerawatnya. Dan ada resiko juga. Sementara kalau beli yang dewasa dan udah jelas gacor, harganya bisa jauh lebih tinggi. Mungkin 1 juta, 1,5 juta, atau bahkan lebih. Tapi ya kualitasnya lebih terjamin kan? Ini jadi pertimbangan investasi juga buat Anda. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari deep dive panduan Anda ini ya, intinya memelihara kepodang sampai gacor itu emang butuh pemahaman yang cukup dalam dan komitmen yang serius ya. Mulai dari milihnya yang cermat di awal, cari jantan sehat dengan ciri yang pas, terus dilanjutin perawatan harian yang disiplin, nutrisi, kebersihan, mandi jemur, sampai stimulasi suara dan lingkungan kandang yang oke, gitu kan ya? Iya, persis. Dan kalau kita kaitkan lagi ke gambaran besarnya ya, memelihara kepodang ini bukan cuma soal kita nikmatin indah atau suaranya aja. Ada sisi tanggung jawab etisnya juga. Panduan Anda itu kan secara jelas nyaranin buat milih burung dari hasil penangkaran yang legal yang ada izinnya, bukan dari tangkapan liar. Ini cara kita pribadi bisa ikut kontribusi buat kelestarian spesies ini di alam liar sana. Justru ironisnya, status budayanya yang tinggi itu kadang malah bisa jadi ancaman kalau kita cuma suka, tapi nggak tanggung jawab dalam memeliharanya. Menarik sekali poinnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh renungkan. Mengingat dedikasi waktu, biaya, sama perhatian detail yang kayaknya lumayan besar ya buat ngerawat kepodang sampai potensi terbaiknya, kira-kira bagaimana Anda pribadi menimbang antara usaha sebesar itu dengan kepuasan batin yang nanti didapat pas dengerin siulan masnya tiap pagi? Sesuatu buat Anda eksplorasi sendiri ya.